Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang biaya kualitas dan produktivitas. Saya sebagai moderator Afra Asmi Cidian. Saya Maria Triana Astibria sebagai pemateri ketiga. Saya Iman Samin sebagai pemateri kedua. Saya Victoria Adrian sebagai pemateri kedua. Saya Maria Ayu Ikun sebagai materi terakhir. Yang pertama, biaya kualitas dan produktivitas. Mengolah biaya kualitas dan produktivitas secara efektif adalah kunci untuk mencapai keuangan secara operasional. Dengan memahami komponen-komponen biaya kualitas dan faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas, organisasi dapat mengoptimalkan proses bisnis dan meningkatkan daya saing. Yang kedua, pendekatan kualitas. Pendekatan kualitas sendiri adalah suatu cara pandang atau strategi yang digunakan oleh organisasi untuk mencapai dan mempertahankan tingkat kualitas tertentu dalam produk atau layanan yang mereka tawarkan. Pendekatan ini mencakup berbagai metode, teknik, dan filosofi yang bertujuan untuk memastikan bahwa hasil akhir memenuhi atau bahkan melampaui ekspektasi pelanggan. Yang ketiga, pendekatan nilai target. 1. Menentukan nilai target, yaitu menentukan standar kualitas yang diinginkan untuk produk atau layanan. Yang kedua, menganalisis penyimpangan, yaitu memeriksa selisih antara nilai target dan hasil aktual. Yang ketiga, menerapkan tindakan korektif, yaitu mengambil langkah untuk mengurangi penyimpangan dan mencapai nilai target. Pendekatan kualitas optimal. Yang pertama, peningkatan kualitas, yaitu secara terus-menerus meningkatkan kualitas produk atau layanan. Yang kedua, mencari kualitas optimal, yaitu memperoleh tingkat kualitas terbaik tanpa biaya yang tidak perlu. Dan yang ketiga, mempertahankan kualitas optimal, yaitu menerapkan sistem untuk menjaga kualitas pada tingkat optimal. Selanjutnya, pengukuran dan pelaporan biaya kualitas. Biaya kualitas adalah biaya yang terjadi atau mungkin akan terjadi karena adanya kualitas yang rendah. Ada dua kelompok biaya kualitas, yaitu biaya pengandalian dan biaya kegagalan. Kedua kelompok tersebut dapat dipecahkan lagi dalam 4 subkelompok, yaitu yang pertama biaya pengecahan, yang kedua biaya penilaian, yang ketiga biaya kegagalan, dan yang keempat kegagalan eksternal, dan yang keempat biaya kegagalan internal. Selanjutnya, pengukuran biaya kualitas. Biaya kualitas dapat juga diklasifikasikan menjadi dua menurut kemudahan dalam pengamatannya. Yang pertama adalah biaya kualitas yang dapat diamati, dan yang kedua biaya kualitas yang tersembunyi. Baik, saya akan menjelaskan metode multiplier dan metode Taguchi. Metode multiplier adalah menghitung biaya kualitas berdasarkan presentasi dari biaya produksi. Dan yang kedua adalah metode Taguchi. Metode Taguchi adalah memfokuskan pada variasi kualitas dan kerugian yang disebabkan oleh ketidaksesuaian. Yang berikut adalah pelaporan biaya kualitas. Pelaporan biaya kualitas dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, pengumpulan data adalah mengumpulkan data tentang biaya kualitas dari berbagai sumber. Yang kedua adalah analisis data, adalah menganalisis data untuk mengidentifikasi tren dan area masalah. Yang ketiga adalah penyusunan laporan, adalah membuat laporan yang ringkas dan informatif tentang biaya kualitas. Dan yang keempat adalah presentasi laporan, adalah mempresentasikan laporan manajemen dan stakeholders. Yang berikut ada pengelolaan biaya kualitas. Ada beberapa pandangan terhadap pengelolaan biaya kualitas, yaitu yang pertama pandangan tradisional, yang kedua pandangan kontemporer, yang ketiga activity manajemen dan biaya kualitas optimal, dan yang terakhir analisis tren. Yang berikut adalah pengukuran produktivitas. Ada beberapa pengukuran produktivitas, yaitu efisiensi teknis, yang kedua efisiensi pertukaran, yang ketiga pengukuran produktivitas parsial, yang keempat pengukuran produktivitas total, yang kelima pengukuran waktu siklus. Demikian hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.